Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu. Adapun mempelajari ilmu pengobatan itu kalau tah ya kah? Adapun mempelajari ilmu pengobatan maka hukumnya boleh. Adapun mempelajari ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, maka hukumnya boleh. Li'annahu sababun minal asbabi. Karena bahwasanya ia pengobatan adalah sebab di antara sebab-sebab. Pengobatan itu adalah sebab di antara sebab-sebab. Fayajuzu ta'allumuhu, maka boleh mempelajarinya. Kasairil asbabi, seperti atau sebagaimana sairil asbabi, sekalian sebab-sebab, sebagaimana sekalian atau yang lain-lain bisa juga lah. Jadi sair itu bisa maknanya sekalian, bisa maknanya yang lain-lain, sebagaimana yang lain-lain daripada sebab-sebab. Wa qad tadawan Nabi alaihi salam, sesungguhnya melakukan pengobatan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salam. Nabi pun yang misalkan sidin mengalami sakit, sidin pun obat, ya kah? Maka mempelajari pengobatannya itu hukumnya boleh. Wa qad hukiya 'an Syafi'i rahmatullah alaih. Wa qad hukiya 'an Syafi'i, sesungguhnya dihikayatkan, yakni diceritakan daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih, rahmat Allah atasnya, atau rahimahullah. Ada di buku yang halus tulisannya rahmatullah, kalau di kitab aku yang sebutinnya rahimahullah. Maknanya sama aja lah. Rahimahullahu ta'ala. Annahu qala, bahwasanya ia berkata, Imam Syafi'i berkata. Jadi Imam Syafi'i, al-ilmu ilmani. Bermula ilmani, ada dua ilmu. Bermula ilmu itu ada dua ilmu. Pertama, ilmul fiqhi lil adyan, ilmu fikih untuk agama. Ilmu fikih untuk agama, memperbaiki keagamaan. Yang kedua, wa ilmu tibbi lil abdan, ilmu pengobatan untuk badan. Jadi ilmu itu dua, kata Imam Syafi'i, ilmu fikih untuk agama, ilmu pengobatan untuk badan, untuk mengenali kondisi
kondisi badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Adapun selain itu, selain apa tadi? Selain fikih, selain ilmu pengobatan, bulghatu majlisin adalah, kenapa ya maknanya ya supaya nyaman? Melengkapi. Nah, gitu ya lah. Melengkapi suatu majelis. Melengkapi. Arti pelengkap itu kadada ya kadapa? Kadapa. Ya kah? Arti pelengkap. Mun kadada kadapa? Kadapa. Mun kada dituntut kadapa. Mun kada dipelajari kadapa. Ya kah? Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatahalla bihal madhkuru liman qamat hiya bihi kama huwa. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkuru. Adapun penjelasan ilmu, arti daripada ilmu. Adapun penjelasan daripada ilmu atau arti daripada ilmu. Apa garang ilmu itu jar? Bahwa yaitu sifatun. Itu tulisannya ya tahallaka ya tajalla ya. Hah? Ya tajalla ya lah. Di wadah ikam ya tahalla ya lah. Yang kitab halus nih. Nanti tiki ya tak? Titiki lah. Sifatun ya tajalla bihal madhkur. Adalah satu sifat yang menjadi terang dengan sebabnya. Satu sifat yang menjadi terang dengan sebabnya bagi siapapun yang ada sifat itu padanya. Aku ulangi, itu ilmu itu satu sifat yang menjadi terang dengan sebabnya bagi siapapun yang ada sifat itu padanya. Al-madhkur oleh yang tersebut. Oleh yang tersebut atau oleh yang disebutkan. Jadi ilmu itu, bila ada ilmu pada diri kita, maka dengan keberadaan ilmu pada diri, napa yang didengar menjadi jelas. Siapa yang memberi? Allah. Kita sekedar datang ke sekolah, mendengarkan, mencatat, dah. Kemudian kita berpikir, bila kita paham, dikasih Allah pahamnya. Bila kada paham, berdoa. Jangan kada berdoa lah. Kalau kada paham berdosa kada. Ada paham kada jadi masalah. Yang penting sudah ada usaha.
Jadi ada sedikit berbeda tulisannya lah antara kitab yang halus nih lawan kitab yang teganal atau kitab kuning. Susunannya sedikit beda. Tapi intinya sama aja Pang lah. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Adapun fikih adalah mengenali rahasia ilmu. Mengenali rahasia ilmu. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala alaihi. Ada tambahan sedikit lah. Ma'a naw'i ilajin. Nah, yalang itu yang ada yang terada di kitab yang teganal. Kalau yang kitab yang teganal enggak situ aja ma'rifatu daqaiqil ilmi. Ada tambahannya ma'a naw'i ilajin. Disertai semacam mengobati. Semacam mengobati. Qala Abu Hanifah rahmatullah alaih atau rahimahullahu ta'ala al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Kata Abu Hanifah merahmati Allah atasnya, ujar Sidin, fikih adalah mengenali oleh diri malaha yang manfaat. Malaha itu maknanya yang manfaat baginya, wa ma 'alaiha dan yang merugikan. Fikih adalah mengenali oleh diri yang manfaat baginya dan yang merugikan atasnya. Tahu mana baik, mengenali mana yang baik dan mengenali mana yang buruk. Itu fikih. Man yuridillahu bihi khairan. Dan dalam hadis adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ujar Nabi Muhammad, siapa aja yang Allah kehendaki dapat kebaikan, orang tu jar Nabi dipahamakan dalam urusan agama. Apabila Tuhan hendak menghendaki kita nih menjadi baik dalam artian husnul khotimah, dalam artian baik kesudahan, kita ini dinyamanakan, dihidupakan hati pertama, hati kita hidup ketika nuntut ilmu agama. Hati kita semangat ketika nuntut ilmu agama. Hati kita tertarik ketika nuntut ilmu agama. Setelah tertarik, hati kita dipahamakan. Nah, maka yang ketertarikan yang itu kita pinta jua lawan Allah agar dihidupkan hati dalam nuntut ilmu. Karena berapa banyak orang yang nuntut ilmu itu hatinya mati, kada semangat, dianggapnya nuntut ilmu ini membuang waktu kosong inya. Nah, jangan nengki itu, kita diciptakan memang untuk ibadat. Sebelum ibadat nuntut ilmu. Kada yang beramian peng tujuan kita di sini. Makanya kita diberikan akal. Binatang dicipta Allah tidak diberikan akal, ya kah? Manusia diciptakan Allah ada akal. Kita kada minta tapi diberi. Pemberian akal itu bukan pemberian gratis cuma-cuma tanpa pertanggungjawaban. Kalau pemberian akal itu gratis, banyak sekehendak menggunakan memikirkan hal-hal yang bebas, kada.
pemberian ikam itu pemberian yang akan dipertanggungjawabkan. Kemana ikam menggunakan akal ikam? Ikam syukurikah atau kadakah di antara menyukuri nikmat akal itu ya dibawa nuntut ilmu. Amun kada menyukuri, kada dibawa nuntut ilmu, lebih parah lagi dirusak dengan mengkonsumsi yang memabukkan. Berapa banyak orang yang sarafnya putus gara-gara mengkonsumsi yang mabuk-mabukan. Allah mencipta untuk disyukuri, inya malah merusak. Nah, dibayakannya kita memberi baju tugasan dipakai, tiba-tiba diulahnya lap lantai, padahal bajunya hanyar, diulah lap lantai. Yang memberi apa perasaan? Kira-kira hendakkah lagi memberi yang kedua kali? Kada mungkin mendua kali, jarak sejarah-jaranya. Diberikan Allah nikmat akal, disyukuri. Dibawa ngaji, jangan dirusak. Bila dirusak, dibalas Tuhan, diambil akalnya. Ya gila, ya kan? Dibalas. Wa qala mal ilmu illa lil amal. Mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Berkata ia, mal ilmu illa lil amali bihi. Tidaklah ilmu kecuali untuk diamalkan. Tidaklah ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Diamalkan bukan dipamerkan. Diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Adapun mengamalkan dengannya yaitu meninggalkan duniawi lil ajili untuk ukhrawi. Mengamalkan ilmu adalah dengan cara apa? Meninggalkan duniawi untuk ukhrawi, meninggalkan keduniaan untuk bekal akhirat. Bukan meninggalkan dunia mati, kada. Maksudnya meninggalkan terikat dengan dunia. Ya kah? Terikat dengan dunia itu kada hendak kehilangan dunia. Padahal kita waktu lahir kada bisin apa harus ingat itunya. Meninggalkan hal duniawi untuk ukhrawi. Kada boleh kah menikmati duniawi? Boleh aja, cuma hati kada boleh terikat. Arti kada boleh terikatnya itu bila mana kehilangan itu benda, sangkalnya luar biasa, seakan-akan kada terima lawan ketentuan Allah. Seakan-akan kada terima lawan takdir Allah. Padahal kita asalnya lahir kada bisin kenapa-napa. Fayan bagi lil insan alla yakula an nafsihi ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Maka sepatutnya bagi manusia alla yakula, tidak lupa ia. Sepatutnya bagi manusia tidak lupa ia bahwa tidak lupa ia dari diri sendiri. Lupa dengan diri sendiri. Kenapa maksudnya lupa dengan diri sendiri? Lupa ngaran kah? Kada. Itu Yazid tuh apa? Pelingau aja.
Apa tadi ingin mana tadi batasnya ingin mana? Apa bacaannya tadi? Fayan bagi lil insan alla yaghfula an nafsihi. Siogianya bagi manusia tidak lupa dia dari diri sendiri. Ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Yang bermanfaat buatnya dan yang merugikan buatnya. Siogianya bagi manusia tidak melupakan diri sendiri. Tidak melupakan maksudnya tidak menelantarkan dirinya. Apa yang baik, apa yang manfaat, dan apa yang mudarat harus diperhatikan. Ini dikirakan yang baik buatku napa? Pikirkan itunya. Napa ilmu yang baik bagiku? Napa gawian yang baik bagiku? Napa yang bagi gawian yang merugikan atasku? Harus diperhatikan itunya. Munya kada diperhatikan, tunggu kesudahannya. Wa yastajli fi awwaliha wa akhiriha. Di awal, pada aku tulis di kitab kuning nanti ulaha tulisannya. Fi ulaha wa ukhraha. Ulaha maknanya di dunia. Wa ukhraha dan di akhirat. Di awalnya dan di akhirnya, artinya di dunia dan di akhirat. Wa yastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu amma yadurruha. Dan dia menarik. Wa yastajlibu dan dia menarik. Dan dia menarik ma yanfa'uha yang bermanfaat. Dia menarik atau mengambil yang bermanfaat. Wa yajtanibu amma yadurruha. Dia menjauhi dari yang merugikan. Dia menarik yang manfaat dan dia menjauhi yang merugikan. Kai la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayazdadu uqubatan. Supaya tidak menjadi akalnya dan ilmunya, supaya tidak menjadi akalnya dan ilmunya hujjatan alaihi. Napa hujjatan itu? Jadi kita itu bukti yang memberatkan atasnya. Nah, ya kah? Hujjah itu maknanya bukti yang memberatkan atasnya. Contoh, orang menyuntan. Ngaran menyuntan itu kelihatan lah. Ngaran menyuntan itu tampai ke bersembunyi kan? Bersembunyi kalau tah. Nah, sekalinya orang kehilangan duitnya kehilangan dalam berangkas. Dikiau polisi nih, tim forensik kepolisian, sekalinya ditemukan sidik jari. Nah, ngaran sidik jari itu ngarannya bukti yang memberatkan. Seorang yang berilmu pun bisa aja masuk neraka karena ilmunya malah menjadi bumerang atau bukti yang memberatkan. Kapan ilmu itu menjadi bumerang atas seseorang atau menjadi bukti yang memberatkan atas dia di akhirat? Bila ilmu itu setelah dituntut tidak diamalkan. Ilmu dituntut lalu kada diamalkan. Tapi disuruh nuntut. Kita disuruh nuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Setelah dituntut diamalkan. Yang wajib-wajibnya kita gawi. Yang haram-haramnya kita
tinggalkan. Lalu setelah itu tahu pada wajib, sekalinya kada digawi. Sembahyang 5 waktu itu tahu aja rukun-rukunnya, menggawing ini batal, menggawing ini bisa kada soh. Ya kah? Sembahyang bependeran soh lah. Soh. Sembahyang aurat terbuka, lintuh terbuka, kada soh. Sembahyang kadising uduan, kada soh. Sembahyang bergarak-garak, kada soh. Tahu itu hukumnya, digawinya sembahyang. Maka ilmu yang tadi dituntut malah jadi bukti memberatkan. Ya kanya jar Allah ngaji kalau sudah, belajar kalau sudah, tahu aja kalau sudah, kenapa jadi kada diamalkan? Itu orang sembahyang padahal. Apalagi yang ada sembahyang? Itu yang orang sembahyang, yang 5 kali sehari dalam sembahyang, tapi ada satu yang kada digawinya. Umpama beudu sembarangan, bebasuh bekamih membarang. Ya kah? Basuh bekamih kada tiis membarang, tempias ke situ kemari. Biar sembahyang kada dianggap sembahyang. Sembahyang sehari 100 rakaat kada dianggap. Nah, itu karena ilmu yang menjadi hujjah, yang menjadi bumerang atasnya. Mun kitu kudu ngaji ya banget lagi siksanya. Ya kan? Kudu ngaji nih supaya kada mendapat bumerang nih banget lagi. Jadi intinya setelah nuntut amalkan. Ya kanya laki-laki pakaian perhatikan. Pakaian ini perhatikan. Ini nutup aurat. Waktu sujud kena tersingkai pinggang. Panjangi pangbisi baju. Jangan memakai baju yang benar artis Hollywood, ya kan? kelihatan pinggang. Yang lututnya perhatikan, kadang-kadang di lintuhnya ada lubang walaupun kayak lubang kena obat nyamuk, tetap itu dianggap aurat yang terbuka. Nah, maka hati-hati dalam hal itu. Nah, kalau menjadi bumerang fayazdadu uqubatan, maka bertambah siksaan. Padahal sembahyangnya, tapi tetap disiksa, bertambah siksaannya. Kenapa? Menyepelekan ilmu yang sudah dituntut. Na'udzubillah min sakhatihi, kita berlindung kepada Allah, min sakhatihi, daripada murkanya Allah dan daripada siksanya Allah. Dikit lagi lah. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun. Sungguh datang di dalam manaqibil ilmu, tentang keutamaan ilmu. Datang dalam keutamaan ilmu dan kemuliaannya. Ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun. Ayat-ayat, hadis-hadis sahihah yang sahih, masyhurah terkenal. Datang ayat-ayat, hadis-hadis terkenal, lam nashtagil bidzikriha, tidak bersibuk kita menyebutkannya. Tidak bersibuk kita menyebutkannya. Apa tadi? Ayat-ayat dan hadis-hadis. Kenapa sih kada disambat hadisnya dalam kitab ini? Kaila yatulal kitab, agar tidak panjang kitabnya. Agar tidak panjang lebar kitabnya ini. Jadi di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim tidak disebutkan hadis dan Qur'annya. Tujuannya untuk mempersingkat waktu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.